Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas IPS online kita hari ini. Pembahasan kita hari ini melanjutkan materi kelangkaan dan kebutuhan. Hari ini kita akan masuk subbab tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah mendeskripsikan tindakan ekonomi, yang kedua mendeskripsikan motif ekonomi, dan yang ketiga mendeskripsikan prinsip ekonomi. Oke, kita masuk ke pengertian tindakan ekonomi. Jadi, apa yang disebut dengan tindakan ekonomi? Tindakan ekonomi adalah segala kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini dilakukan setiap orang dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan santun, serta rasional agar mendapatkan hasil yang maksimal. Contohnya, tindakan ekonomi berdagang barang-barang kebutuhan sehari-hari. Tindakan ekonomi manusia tadi didorong oleh motif ekonomi. Nah, apa itu motif ekonomi? Motif adalah keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Terdapat 4 macam motif-motif ekonomi. Yang pertama adalah motif memenuhi kebutuhan. Jadi, motif ini bertujuan untuk mencapai kemakmuran, di mana diharapkan setiap aktivitas yang dilakukan dapat menghasilkan. Contohnya, pada gambar yaitu terdapat seorang pedagang sayur keliling yang berdagang di jalan untuk membantu mendapatkan tambahan penghasilan suaminya yang bekerja sebagai buruh pabrik. Yang kedua adalah motif berbuat sosial. Motif ini berdasarkan keinginan seseorang untuk menolong atau membantu sesamanya. Contohnya, seorang bapak yang memberikan sedekah untuk yatim piatu di panti asuhan. Oke, yang ketiga adalah motif untuk mendapatkan penghargaan. Motif ini didasarkan untuk mendapatkan pujian atau penghargaan atau ranking atau piala, dan dengan motif yang lain yaitu menaikkan status yang lebih tinggi. Contohnya, misal belajar dengan rajin sehingga mendapatkan ranking. Yang keempat adalah motif untuk memperoleh kekuasaan. Di sini manusia terkadang tidak puas terhadap apa yang diperoleh sehingga terus mengembangkan usahanya. Contohnya seperti seorang pedagang besar melakukan promosi besar-besaran atau bahkan menggunakan kekuatan untuk menyingkirkan para pesaingnya untuk memperoleh keuntungan besar dan dapat menguasai pasar. Untuk melakukan tindakan ekonomi harus menerapkan prinsip ekonomi. Jadi, apa itu prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi adalah dasar seseorang melakukan kegiatan ekonomi, usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Orang yang berpedoman dalam prinsip ekonomi selalu melakukan pertimbangan-pertimbangan sehingga pengorbanan yang diperoleh memiliki hasil yang maksimal. Terdapat contoh penerapan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti seseorang yang akan membeli tas di toko A dengan harga 300.000. Pada toko B, harga tas adalah 290.000. Sedangkan di toko C, harga tas 295.000. Berdasarkan prinsip ekonomi, maka orang tersebut akan memilih di toko B karena tasnya lebih murah dan kualitasnya sama. Prinsip ekonomi dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi tentu dengan tujuan yang berbeda. Terdapat 3 penerapan dalam prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, berdasarkan produksi. Kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Untuk kegiatan produksi, penerapan prinsip ekonominya yang pertama adalah menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan baik. Yang kedua, mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan mentah. Yang ketiga, menggunakan tenaga kerja dengan upah yang murah. Yang keempat, harus selalu hemat dalam biaya produksi. Yang kedua, prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi atau penyaluran, yaitu menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. Yang kedua,
menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Yang ketiga, memberikan layanan dengan baik. Yang keempat, menggunakan sarana distribusi yang murah. Lalu yang ketiga, prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Yang pertama, membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. Yang kedua, memilih barang dengan kualitas yang bagus. Yang ketiga, membeli barang sesuai dengan yang direncanakan. Yang keempat, setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Materi kita hari ini selesai. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk melanjutkan pertemuan belajar kita selanjutnya. Oke, terima kasih.